Ada implikasinya. Ada kepercayaan pada hari akhir di mana yang baik dibalas kebaikan, yang jahat dibalas kejahatan. Kalau tidak, moralitas itu nggak ada dasarnya. Kenapa? Karena faktanya di dunia ini, alangkah banyak orang baik justru menjadi repot, susah karena kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya banyak orang jahat, makin enak aja, makin kaya raya, ya, banyak rezekinya, makin berkuasa, panjang umur, sehat walafiat, nggak mati-mati. Orang baik cepat mati. Makanya sebenarnya jangan jadi orang baik cepat mati. Lalu kalau memang begitu, buat apa jadi orang baik? Jadi orang jahat aja sekalian. Nah, moralitas itu penting. Dia tidak berdiri sendiri. Negara yang kita bangun ini filsafatnya agak beda dengan filsafat Plato, Aristoteles, John Locke, segala macam itu. Negara yang kita bangun itu dilandaskan kepada sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana etika memainkan peran penting. Sebab yang namanya konstitusi, yang namanya undang-undang, PP, Perpres, apapun, dia akan kehilangan roh, kehilangan spirit untuk dilaksanakan kalau ketiadaan etik. Tadi Pak Rektor cerita tentang saya membuat disertasi filsafat tentang pemikiran Muhammad Natsir. Saya seorang pemimpin, Perdana Menteri kita di masa yang lalu. Tahun 54, Natsir itu menghajar korupsi. Dia suruh Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri pada waktu itu, ditangkap 3 menteri. Menteri Keuangan, Ong Engdi, Menteri Kehakiman, Jody Gondokusumo, Menteri Perekonomian, Iskak Cokro Adisuryo, di bawah Perdana Menteri Ali Sostro Amijo. Tangkapin semua. Sampai ke daerah ditangkapin. Konjen kita dulu tangkapin semua. Tapi ketika didakwa ke pengadilan, nggak ada dasar hukumnya. Pakai KUHP sangat lemah, Iskak dihukum, tapi dikasih gerasi sama Bung Karno tahun 59. Mereka gagal memperantas itu karena tidak ada undang-undangnya. Kalau hari ini Muhammad Natsir hidup, saya bilang sama beliau, Pak, lapor, saya jadi menteri sekarang. Ya. Pada waktu saya jadi menteri, saya ubah Undang-Undang Korupsi 3199 jadi Undang-Undang 20 tahun 2001. Ada hal-hal baru, gratifikasi, yang sebelum nggak ada. Ada hal baru mengubah suap. Suap itu dulu delik umum. Orang nyuap wasit sepak bola. Suap. Saya ubah. Kalau yang disuap adalah swasta, itu delik KUHP. Tapi kalau yang disuap penyelenggara negara, korupsi. Itu saya yang bikin. Tahun 2001. Lalu saya juga sebagai Menteri Kehakiman waktu itu mengajukan rancangan undang-undang tentang pembentukan KPK. Kontroversial. Jadilah KPK sekarang ini. Tahun 2003 itu juga saya ikut mendraft, menandatangani United Nations Convention Against Corruption. Konvensi PBB melawan korupsi. Saya tanda tangan sama Kofi Annan di markas besar PBB di New York. Diratifikasi tahun 2006. Saya juga bikin undang-undang tipikor sebagai Menteri Kehakiman waktu itu. Pak Natsir tahun 54 gagal memberantas korupsi karena tidak ada undang-undangnya. Kalau sekarang saya ketemu Pak Natsir, dia masih hidup, saya tanya, Pak Natsir, dulu Bapak gagal nggak ada undang-undangnya. Sekarang nggak ada, Pak. Undang-undang korupsi ada, ya. Jaksa, polisi, KPK berwenang menyidik korupsi, undang-undangnya cukup, pengadilan tipikornya ada, dan segala macam ada. Tahun 54 itu apa yang Bapak menyebabkan Bapak begitu gregetan menghadapi korupsi? Dia bilang, waktu itu Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian mengeluarkan lisensi Alibaba.
lisensi Alibaba itu begini. Pejabat-pejabat dikasih izin ekspor impor. Nah, mulai dirjen-dirjen, menteri, keluarganya dikasih. Mereka ekspor impor. Apa bisa? Nggak bisa, bukan pedagang. Dijual sama pedagang non pribumi izinnya itu. Maka dibilang lisensi Alibaba. Saya tanya Pak Nasir, Pak, yang sama itu terjadi dalam kasus MBG. Ya. Pak Prabowo, Pak Presiden punya cita-cita yang sangat baik. Ini bangsa Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka, IQ-nya masih jeblok. Dari 106 negara kita urutan berapa? 85 apa begitu. Bahkan IQ-nya lebih rendah daripada IQ-nya orang Vietnam. Nah kalau besok IQ orang kita ini lebih rendah dari orang Bangladesh, kan celaka kita ini. Nah, kemampuan IQ kita rendah, fisik kita lemah. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kasihlah MBG supaya ada peningkatan gizi, badannya sehat, akalnya cerdas, dan sebagainya. Titik-titik penyelenggaraan MBG itu dikasih kepada para pejabat, anggota DPR, dan macam-macam. Dijual lagi sama orang lain. Kan sama seperti tahun 54. Apa yang kurang? Mungkin Muhammad Nasir akan mengatakan, yang kurang bukan hukumnya, bukan orangnya. Yang kurang adalah theistic demokrasi. Demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai etika peradaban yang bersumber dari ajaran agama-agama itu tidak kalian jalankan. Itu masalahnya. Ya. Banyak masjid didirikan, banyak gereja didirikan. Tiap tahun meningkat orang pergi haji, makin bertambah orang pergi umroh. Lebih banyak yang pakai jilbab daripada nggak pakai jilbab. Tapi kalian baru melaksanakan agama itu, ya, secara zahiriahnya saja, belum kepada hakikat dan substansi agama itu sendiri. Makanya demokrasi tanpa etik, konstitusi tanpa etik, undang-undang tanpa etik, bukan berarti apa-apa.